Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad mengucapkan syahadatnya, maka Nur Muhammad mengucapkan 3 kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan kaji makrifat rahasia Nur Muhammad dan sekaligus ingin memperkenalkan Nur Muhammad dan siapa itu Nur Muhammad dan bagaimana terciptanya dan apa nama Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad. Dan apakah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nur Muhammad? Apa bunyi syahadat diri Nur Muhammad? Dan apa kalimat batin Nur Muhammad? Dan bagaimanakah bunyi 3 kalimat tauhid Nur Muhammad? Dan apa sholawat semula jadi Nur Muhammad? Dan sholawat yang pertama kali berbunyi di alam raya dan seterusnya. Silakan dengarkan video ini sampai selesai dan jangan dilewati atau di skip, karena nanti engkau akan mendapat kerugian. Alangkah lebih bagusnya lagi apabila kalian mendengarkan video ini di saat kalian sedang melakukan tafakur di malam hari. Insya Allah, maka engkau akan meraih sangat banyak manfaatnya dan engkau akan mudah untuk mengenali dirimu. Mari kita mulai kajiannya. Pada suatu masa sebelum adanya alam ini, di hari sebelum hari yang 7, maka alam itu disebut alam Nurul Buhti Allati. Dan di hari Zatul Buhti, yaitu hari tersembunyi yang disebut Satiyaril Ghaib Satiyatul Buhti. Ketahuilah, penciptaan Nur Muhammad berawal dari zat wajib al-wujud Allah yang masih tersembunyi, tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Zat wajib al-wujud Allah adalah sosok yang menjadikan zatnya sendiri, dan ketika itu belum ada sesuatu apapun. Waktu, masa, tempat, ruang, arsy dan kursi belum ada. Langit dan bumi serta surga dan neraka masih belum dijadikan dan lain-lain. Dan di saat itu Tuhan masih berkeadaan seperti satu titik nuktah. Tiada sesuatu pun yang ada, hanya nuktah saja, hanya dirinya sendiri, tiada yang lain. Ketika itu zat wajib al-wujud Allah berfirman, "Jika aku hamba, siapakah Tuhanku?" Dan saat itu tidak ada yang menjawab. Lalu Allah kembali berkata, "Jika aku Tuhan, siapakah hambaku?" Dan tidak ada satupun yang menjawab. Dia pun punya kehendak lalu berkata, "Aku adalah bagai istana yang tersembunyi. Tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal. Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal." Dari firman ini, Allah teringin menciptakan sesuatu yang selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertadzali dan terjadilah a'yan khorjiyah. Ketika itu Allah jawajib berwujud bernama Alif Ha. Lalu Allah bertadzali lagi dan muncullah a'yan sabita. Ketika itu Allah jawajib berwujud bernama Hu, Ha dan Wau. Kemudian Allah bertajalli lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Ketika itulah dia wajib berwujud bernama Allah. Maka sekarang terciptalah sesuatu selain dirinya, yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk. Yang baru tercipta yaitu Nur yang orang-orang sekarang disebut Nur Muhammad. Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad.
ketika Allah hendak membuat zat yang selain dirinya untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya, lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu, Kuni Muhammadan, lalu terciptalah zat baru yaitu nur yang bernama Muhammad. Di alam Syirjatul Buhti itu hanyalah ada dua zat saja, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Keduanya serupa indah namun tak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpukau kagum dengan nur zat yang ada di depannya itu, yaitu nur zatnya Allah. Saking terpukaunya, maka Nur Muhammad berkata, Allahumma. Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama di alam raya. Soal, kenapa Nur Muhammad berkata Allahumma? Jawab, Nur Muhammad berkata Allahumma karena terpukau dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya itu. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah yang ada di depannya, maka Nur Muhammad berkata, Akulah Tuhanmu. Dan nur Allah berkata, Akulah Tuhanmu. Maka berkatalah Nur Muhammad, Engkau baru kulihat, maka sebaiknya kita masing-masing bersembunyi. Barang siapa yang dapat ditemukan, itulah yang menjadi hamba. Yang tidak dapat ditemukan, itulah yang menjadi Tuhan. Lalu nur Allah berkata, Bersembunyilah engkau Muhammad terlebih dahulu, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Nur Muhammad di wajah, di ingatan, di akal. Namun setiap persembunyiannya senantiasa ditemukan oleh Tuhan. Berkatalah Nur Muhammad, Bersembunyilah, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Tuhan, namun Nur Muhammad tidak menemukannya. Maka berkatalah Tuhan, Carilah aku sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan berpindah menyembunyikan dirinya di dalam rahasia. Nur Muhammad tidak juga menemukannya. Sehingga Nur Muhammad berseru, Di manakah engkau bersembunyi? Sedangkan suaramu kedengaran, tapi aku tidak melihatmu. Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi, Dimanapun aku sembunyi, maka kamu tidak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kamu sembunyi, aku akan tetap menemukanmu karena kamu dari aku. Lalu Nur Muhammad menjawab, Engkau Tuhan dan aku hamba. Lalu Allah berkata, Aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada. Lalu Allah berkata, Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Yang telah zahir adalah Tuhan, dan yang masih batin adalah hamba.